Kembali lagi di Intan's Rooms dan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sebetulnya sih ujung-ujungnya ya jawabannya di kalian sendiri yang mengalami masalah ini. Yaitu jika ada perselingkuhan sebaiknya hubungan ini dipertahankan atau disudahi. Wow, ini sulit banget yang terjadi ya. Tapi yang pasti mungkin yang kita bahas adalah perselingkuhan itu sendiri ya. Jadi perselingkuhan itu adalah adanya crash ya atau suatu hal yang rusak di area kepercayaan. Kan harusnya kan memang kalau hubungan itu ketika kita berkomitmen kita tidak boleh mengkhianati komitmen itu. Tapi berjalannya waktu ada dalam sebuah hubungan yang terjadi yang namanya crash di area kepercayaan ini karena adanya orang ketiga. Nah biasanya dampak dari perselingkuhan ini adanya luka yang sulit disembuhkan. Bahkan di beberapa case terjadi adalah mentalnya jadi nggak baik-baik aja, menumbuhkan trauma, meninggalkan rasa sedih dan kekecewaan bukan hanya kepada pasangan kita yang diselingkuhi, tapi juga kepada anak-anak jika ini terjadi dalam sebuah rumah tangga yang sudah memiliki anak-anak. Nah, dampak perselingkuhan ini tentu banyak banget ya. Jadi hilangnya kepercayaan dari pasangan kita, kemudian juga mungkin dari keluarga besar. Nama baik kita juga tercoreng, apalagi sekarang dikit-dikit viral, dikit-dikit up ke sosial media. Kalau udah kayak gini, wah nama baik kita hancur banget. Kemudian anak-anak kita juga menjadi korban karena anak-anak juga pasti kecewa, sedih, marah dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya dampaknya banyak banget ya dampak dari perselingkuhan ini. Lalu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi apakah hubungan ini dilanjutkan atau berpisah setelah pasca perselingkuhan? Balik lagi dikembalikan kepada pasangan yang mengalami ini. Jika memang kita mau memaafkan, maka pastikan kita memaafkan dengan tidak pernah mengungkit-ungkit ke depannya. Dengan catatan pasangan yang melakukan perselingkuhan benar-benar menyesali, tobat dan tidak melakukan lagi. Ya, ini kata kuncinya nih. Tapi kalau misalnya tobatannya kayak sambel ya menyesal sekarang besok dilakuin lagi, menyesal sekarang besok dilakuin lagi. Nah ini saya kembalikan sama pasangannya. Apakah masih mau terus-terusan bersama dengan orang yang mengulang terus kesalahan ini atau kita menyelamatkan diri kita? Keputusannya ada di tangan kalian semuanya. Namun mungkin ada beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan ya. Sebelum memutuskan kita untuk melanjutkan atau menyudahi hubungan pasca perselingkuhan, faktor-faktor ini harus menjadi pertimbangan. Yang pertama tingkat komitmen. Seberapa kita mempunyai komitmen untuk memperbaiki dari perselingkuhan ini. Jika si pelaku memang berkomitmen dan minta maaf sungguh-sungguh dan benar-benar bukan hanya teori lalu praktek, mungkin bisa dipertimbangkan untuk meneruskan ya. Namun bukan hanya pelaku tapi juga introspeksi bagi pasangan yang menjadi korban perselingkuhan untuk memperbaiki diri agar kita bisa menjadi pasangan yang ideal. Bukan hanya pasangan ideal kepada kita tapi diri kita ideal juga buat pasangan kita ya. Tapi bukan berarti merubah pasangan sesuai yang kita inginkan ya. Ingat nih beda antara ideal atau merubah sesuai ego kita ya. Jika ini komitmennya baik, berjalan dengan baik maka oke. Lanjutkan. Jika tidak, maka bisa menjadi salah satu hal sinyal untuk kita berpikir melanjutkan atau tidak hubungan ini. Faktor yang kedua adalah dukungan sosial. Nah, kita butuh nih pertimbangan-pertimbangan dari orang tua kita, dari orang tua pasangan, atau dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita ya. Tapi intinya adalah kita butuh masukan positif dari orang-orang positif. Ingat, jangan curhat sembarangan karena di beberapa orang itu cuma jadi kompor ya, bukan menyelesaikan masalah, tapi jadi bumbu yang akhirnya membuat kita tidak clear dalam mengambil keputusan ya. Faktor yang ketiga menjadi pertimbangan adalah nilai-nilai pribadi. Seberapa sih kamu menjunjung arti kata kesetiaan dan kejujuran? Dan seberapa pentingnya arti kata setia dan kejujuran? Walaupun kita tahu ya, ada aja orang berbuat kesalahan. Namun kalau kesalahan itu akhirnya bisa diperbaiki, kenapa enggak kita kasih kesempatan, ya kan? Setia dan jujur adalah salah satu kunci dari menjaga hubungan tetap langgeng. Tapi ada hal-hal mungkin kita harus kompromi untuk mempertahankan rumah tangga kita. Selama masih menuju kebahagiaan dan kita tidak selalu menjadi korban, why not jika kita menerima lagi pasangan yang mungkin pernah melakukan kesalahan. Tapi setia dan kejujuran adalah menjadi nomor satu saat ini ya. Faktor yang keempat,
adalah janji perubahan. Nah, janji perubahan ini adalah bagaimana si pelaku perselingkuhan berjanji untuk memperbaiki diri. Dan kita ya yang menjadi korban perselingkuhan juga berjanji memperbaiki diri. Namun tentunya janji ini hampir mirip dengan komitmen, di mana bukan hanya lip service atau kata-kata indah aja, tapi juga harus dilakukan dengan action ya, atau kita tunjukkan dengan perilaku. Karena ini benar-benar bagaimana kita bisa mengobati luka dari perselingkuhan ini dan bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri, aman dan nyaman dalam hubungan kita dengan pasangan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin memutuskan melanjutkan hubungan ini atau menyudahi hubungan setelah perselingkuhan. Ingat, yang menjalani hubungan adalah kita. Maka kita yang paling tahu apa yang terbaik buat diri kita. Jangan lupa berdoa, ini penting banget karena kita butuh ketenangan pada saat kita mengambil sebuah keputusan yang kita tahu ini adalah keputusan yang akan berimpact jangka panjang kita. Tapi pahami ya, kesalahan itu biasa terjadi satu kali. Kalau terjadi berulang kali bisa jadi ini tabiat dan ini yang susah ya. Jadi perhatikan benar-benar apakah kita akan menjalin hubungan yang sehat dengan orang yang tepat atau kita akan menjalin hubungan yang tidak sehat karena kita berhubungan dengan orang yang memiliki tabiat negatif dan gak mau berubah. Jadi ingat, jangan asal bucin ya, tapi kita cintanya pakai akal, logika, dan pakai hati. Oke, jadi keputusannya di tangan kalian ya, mau melanjutkan atau tidak hubungan kalian pasca perselingkuhan.